Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Puji Tasfiatul Kolbi dengan NIM 2108106037, kelas Tadris Biologi A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi enzim dan proses metabolisme dalam tubuh. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang fungsi enzim dalam metabolisme, dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang proses metabolisme. Pengertian metabolisme sendiri yaitu metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Adapun fungsi metabolisme sendiri yaitu metabolisme mengubah nutrisi makanan menjadi prekursor untuk membangun biomolekul sel, mengonversi nutrisi makanan menjadi bahan bakar untuk menyusun unit-unit pembangun, untuk memperoleh energi kimia dalam bentuk ATP, untuk mengeliminasi zat sisa yang tidak diperlukan, serta mengeluarkan racun dari tubuh. Tahapan metabolisme sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Yang kedua yaitu anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana. Hormon seperti hormon tiroid berperan dalam mengatur metabolisme. Jenis-jenis metabolisme sendiri yaitu yang pertama ada metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Yang kedua yaitu metabolisme lemak, di mana lemak merupakan sumber energi penting bagi tubuh dan juga terlibat dalam produksi hormon dan membran sel. Yang ketiga yaitu ada metabolisme protein. Protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan dalam tubuh. Selanjutnya ada proses metabolisme. Bagaimana proses metabolisme? Proses metabolisme terjadi di dalam sel dan diatur oleh enzim. Energi yang dihasilkan oleh metabolisme digunakan untuk berbagai fungsi dalam tubuh, seperti pernapasan, pencernaan, sirkulasi darah, serta perbaikan dan pembaharuan sel. Faktor yang dapat mempengaruhi metabolisme antara lain usia, jenis kelamin, komposisi tubuh, dan tingkat aktivitas fisik. Proses metabolisme juga termasuk pembentukan dan pemecahan molekul yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, serta penghilangan sisa-sisa metabolisme. Selanjutnya yaitu ada pengertian enzim. Enzim merupakan biomolekul yang berperan sebagai katalisator dalam reaksi kimia di dalam tubuh manusia. Fungsi utama enzim adalah mempercepat proses metabolisme dengan menurunkan energi aktivasi reaksi kimia. Enzim juga memiliki sifat spesifik dan tidak beracun, serta dapat bekerja pada larutan dengan keadaan suhu dan pH tertentu. Adapun jenis-jenis enzim yang penting untuk metabolisme tubuh. Beberapa enzim yang penting untuk metabolisme tubuh antara lain amilase, protease, lipase, maltase, laktase, dan sukrase. Masing-masing enzim memiliki peran khusus dalam memecah elemen makanan menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Adapun fungsi enzim dalam metabolisme. Enzim memegang peranan penting dalam proses pencernaan makanan dan metabolisme zat-zat makanan dalam tubuh. Enzim membantu dalam pemecahan zat-zat makanan seperti protein, lemak, dan karbohidrat, sehingga memudahkan proses metabolisme tubuh. Fungsi enzim juga melibatkan mengurangi energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mencapai status transisi dalam suatu reaksi kimia. Selain itu, enzim juga berperan dalam membangun otot.
Adapun cara kerja enzim dalam metabolisme. Cara kerja enzim dalam metabolisme tubuh melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama pengikatan substrat, di mana enzim akan berikatan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Yang kedua yaitu reaksi kimia, di mana kompleks enzim substrat akan mengalami perubahan kimia yang memungkinkan terjadinya reaksi metabolisme. Yang ketiga yaitu pembebasan produk, di mana setelah reaksi selesai, enzim akan melepaskan produk reaksi dan kembali ke bentuk semula untuk digunakan kembali dalam reaksi berikutnya. Adapun aplikasi yang digunakan pada pembuatan PPT dan video pembelajaran kali ini yaitu aplikasi Canva dan CapCut. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.